Raka adalah seorang CEO sukses, memiliki kehidupan pernikahan yang tampak sempurna bersama Andin, istrinya yang cantik dan cerdas. Namun, di balik keharmonisan itu, Andin menyimpan rahasia kelam. Ia menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Ketika pengkhianatan itu terungkap, Raka harus menghadapi kenyataan pahit. Apakah ia akan mempertahankan pernikahan yang telah ternoda atau membalas pengkhianatan Andin dengan cara yang lebih kejam? Pagi itu, sinar matahari menerobos melalui jendela besar kamar utama di sebuah penthouse mewah di pusat kota. Raka membuka matanya perlahan dan menoleh ke sisi tempat tidur, tempat istrinya yang masih terlelap. Ia tersenyum tipis, mengagumi wajah cantik istrinya yang masih terlihat begitu tenang. Raka adalah seorang CEO sukses di bidang teknologi, seorang pria tampan dengan karisma yang membuat banyak wanita tergila-gila. Namun, hatinya telah lama ia berikan pada satu wanita, yaitu Andin, istrinya. 5 tahun lalu, mereka menikah dalam sebuah pesta pernikahan megah yang menjadi perbincangan banyak orang. Di mata publik, mereka adalah pasangan yang sempurna, pria sukses dengan istrinya yang memesona. Namun, Raka tidak tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan hanyalah ilusi. Andin menggeliat pelan, membuka matanya dengan malas. "Pagi sayang," katanya dengan suara serak. Raka tersenyum dan mengecup keningnya. "Pagi sayang, aku harus berangkat lebih awal hari ini, ada rapat penting." Andin hanya mengangguk tanpa minat. Raka tidak menyadari bahwa di balik wajah lembut istrinya, ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah mandi dan berpakaian rapi dengan setelan jas hitamnya, Raka melangkah ke dapur. Seperti biasa, meja makan sudah tertata rapi dengan sarapan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga mereka. Andin turun dengan mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah muda. Ia menuangkan kopi untuk dirinya sendiri tanpa berniat duduk menemani Raka. "Apa kamu tidak sarapan?" tanya Raka. "Aku tidak terlalu lapar," jawab Andin singkat. "Mungkin nanti." Raka tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mencium pipi istrinya sebelum pergi bekerja. Saat mobil Raka melaju meninggalkan gedung apartemen mereka, Andin tersenyum kecil lalu mengambil ponselnya dan mengetik pesan cepat. "Dia sudah pergi, aku akan menemuimu sebentar lagi." Hanya beberapa detik kemudian, sebuah balasan masuk. "Aku sudah menunggumu sayang." Andin menggigit bibirnya, senyum penuh antisipasi menghiasi wajahnya. Dia memiliki rahasia besar, rahasia yang jika diketahui oleh Raka akan menghancurkan segalanya. Setelah memastikan Raka benar-benar pergi, Andin dengan cepat naik ke lantai atas dan mengganti pakaiannya. Gaun tidurnya ia lepaskan, digantikan dengan dress hitam ketat yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya dirias ringan, menambahkan kesan anggun namun menggoda. Ia melirik ponselnya sekali lagi sebelum mengambil tasnya dan keluar dari apartemen. Supir pribadi yang biasa mengantar Andin sedang mendapat libur, tapi itu bukan masalah. Ia lebih suka menyetir sendiri saat bertemu dengan pria itu. Perjalanan menuju hotel mewah di sudut kota berjalan mulus. Begitu sampai, ia langsung menuju lift menuju lantai paling atas sebuah suite mewah yang sudah dipesan sejak pagi. Pintu kamar terbuka dengan satu ketukan, dan seorang pria berdiri di sana tersenyum penuh arti. "Akhirnya kau datang," ucapnya, menarik Andin masuk sebelum menutup pintu dengan cepat. Pria itu adalah Reno, mantan kekasih Andin yang kini kembali ke kehidupannya. Reno bukan orang sembarangan, ia seorang pengusaha muda yang cukup sukses meskipun tidak sekaya Raka. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Andin selalu tertarik, sesuatu yang tidak dimiliki suaminya. "Kau makin cantik," bisik Reno, tangannya melingkar di pinggang Andin. Andin tertawa kecil menikmati sentuhan itu, "Dan kau tetap tahu cara membuat wanita merasa istimewa." Mereka lalu menghabiskan waktu bersama, berbagi canda dan bisikan mesra. Hubungan mereka sudah berjalan lebih dari 3 bulan, tapi hingga kini Raka belum menyadari apapun. Namun Andin tidak tahu bahwa seseorang telah melihatnya. Di sudut ruangan hotel, tersembunyi di balik tirai balkon, seorang pria dengan kamera profesional sedang memotret setiap gerakan mereka. Ia tersenyum tipis saat melihat hasilnya. "Ini akan jadi berita besar," gumamnya sebelum pergi dengan cepat. Tanpa Andin sadari, permainan berbahayanya mulai terancam. Malam itu, Raka lebih pulang awal dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan untuk Andin, berharap bisa menghabiskan waktu bersama istrinya setelah hari yang panjang di kantor. Namun, saat ia membuka pintu apartemen, ia menemukan ruangan kosong dan sunyi. Ia menghela napas, lalu melepas jasnya dan duduk di sofa.
Diliriknya ponsel berharap ada pesan dari Andin, namun tidak ada satupun. Kemana dia? Gumamnya. Sementara itu di sebuah kafe kecil di sudut kota, seorang pria berjaket hitam duduk sambil menyesap kopinya. Di tangannya ada amplop coklat tebal berisi serangkaian foto. Ia menatapnya sambil tersenyum miring. CEO sukses, tapi istrinya malah bermain di belakangnya, ucap pria itu sambil tertawa kecil. Namanya adalah Damar, seorang jurnalis investigasi yang selama ini memburu berita besar. Ia mendapat informasi dari seorang sumber anonim bahwa istri seorang CEO terkenal berselingkuh. Awalnya ia meragukan berita itu, tapi setelah menyaksikan sendiri pertemuan Andin dengan pria lain di hotel mewah, ia tahu ini adalah berita emas. Namun Damar bukan orang sembarangan, ia tidak akan langsung menyebarkan berita itu. Ada cara yang lebih menarik untuk memanfaatkan informasi ini. Di saat yang sama, Andin baru kembali ke apartemen dengan wajah berbinar. Ia merasa puas setelah menghabiskan waktu dengan Reno. Namun senyumnya memudar saat melihat Raka duduk di sofa, menatapnya dengan mata tajam. "Kamu dari mana?" tanya Raka. Suaranya terdengar tenang, tapi ada nada dingin di dalamnya. Andin tersentak, tapi dengan cepat menguasai dirinya. "Aku bertemu teman." "Kenapa?" Raka menghela napas. "Kamu nggak balas pesanku, aku khawatir." Andin tersenyum tipis, lalu berjalan mendekatinya. "Maaf sayang, tadi aku lupa mengecek ponsel. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi." Raka mengangguk pelan, meski di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa tidak benar. Namun ia memilih untuk mempercayai istrinya. Tanpa mereka sadari, badai besar mulai mendekat. Beberapa hari berlalu, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam pernikahannya. Andin sering pulang larut malam dengan berbagai alasan, mulai dari bertemu teman hingga menghadiri acara sosial. Awalnya Raka mencoba memahami, tetapi semakin lama hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Di kantor Raka duduk di belakang mejanya sambil menatap layar laptop, tetapi pikirannya melayang ke istrinya. Apa aku hanya terlalu curiga atau ada sesuatu yang memang disembunyikan Andin dariku? Tiba-tiba, ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. Sekretarisnya Tiara masuk dengan ekspresi sedikit ragu. "Pak Raka, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ini soal pribadi dan sangat penting," kata Tiara. Raka mengernyit. "Siapa orangnya?" "Namanya Damar, seorang jurnalis." Mendengar itu, kening Raka semakin berkerut. "Suruh dia masuk." Tak lama kemudian, seorang pria berjaket hitam masuk ke ruangannya dengan langkah percaya diri. Ia tersenyum tipis sebelum duduk di kursi di depan meja Raka. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya Raka langsung. Damar mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan meletakkan di meja. "Saya pikir Anda perlu melihat ini." Raka mengambil amplop itu dengan alis berkerut. Begitu ia membukanya dan melihat isinya, darahnya langsung mendidih. Foto demi foto memperlihatkan Andin sedang bersama seorang pria di hotel mewah. Beberapa foto bahkan menunjukkan mereka bergandengan tangan dan saling menatap dengan penuh gairah. "Siapa yang mengambil foto ini?" Suara Raka terdengar tajam. Damar tersenyum. "Itu bukan hal yang perlu Anda khawatirkan. Saya hanya ingin memberikan informasi ini kepada Anda sebelum berita ini bocor ke publik." Raka mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dalam dadanya. "Berita ini belum tersebar kan?" tanyanya. Damar menggeleng. "Belum, dan saya bisa memastikan tidak akan tersebar jika Anda ingin mengurusnya secara pribadi." Raka menatap pria itu dengan mata tajam. Ia tahu bahwa jurnalis seperti Damar hanya bergerak untuk dua hal, kebenaran atau uang. "Apa yang kamu mau?" tanyanya dingin. Damar tertawa kecil. "Tenang saja Pak Raka, saya tidak meminta uang atau apapun. Saya hanya merasa Anda berhak tahu kebenarannya sebelum dunia mengetahuinya." Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, Damar berdiri. "Saya akan memberikan Anda waktu untuk memutuskan apa yang akan Anda lakukan. Semoga beruntung." Begitu Damar pergi, Raka kembali menatap foto-foto itu. Hatinya terasa hancur. Istrinya, wanita yang selama ini ia cintai dan percayai, telah mengkhianatinya. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan. "Jika Andin ingin bermain seperti ini, aku akan memastikan dia merasakan akibatnya." Raka duduk di ruang kerjanya selama berjam-jam, menatap foto-foto itu dengan tatapan kosong. Setiap gambar seperti belati yang menusuk ke dalam hatinya. Andin, istrinya yang selalu ia banggakan, telah menyerahkan dirinya kepada pria lain. Emosi yang bercampur aduk membuat dadanya sesak.
kemarahan, kekecewaan dan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengingat malam-malam di mana ia pulang lebih awal, berharap bisa menghabiskan waktu bersama Andin, tetapi justru mendapati istrinya terlalu sibuk dengan urusan lain. Dan kini ia tahu itu semua hanyalah alasan. Di tempat lain, Andin terbaring di atas ranjang suite hotel. Tubuhnya masih berselimut kain tipis. Napasnya masih tersengal dan tatapannya meraba ke sisi tempat tidur, mencari seseorang. Reno menoleh dari sisi kasur, menghisap rokoknya dengan santai sebelum menatap Andin dengan tatapan penuh kemenangan. "Kamu benar-benar gila," gumam Andin dengan senyum samar. Tubuhnya masih bergetar dari sensasi yang mereka bagi barusan. Reno terkekeh, matanya menatap tubuh Andin yang masih bersandar di atas bantal. "Kau tahu, aku selalu bisa membuatmu melupakan segalanya." Andin mengulurkan tangan, menarik Reno agar lebih mendekat. "Kau berbeda dari Raka. Dan itulah sebabnya kau terus kembali padaku," jawab Reno, tangannya melingkar di pinggang Andin. Mereka berbagi ciuman panas, tetapi di dalam hati Andin ada ketakutan kecil yang mulai tumbuh. Ia tahu apa yang ia lakukan ini berbahaya. Jika Raka sampai tahu, segalanya bisa hancur. Namun ia tidak bisa berhenti. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatnya merasa hidup dengan cara yang tidak bisa Raka berikan. Sementara itu di apartemen mewah mereka, Raka akhirnya berdiri, meremas foto-foto itu di dalam genggaman tangannya. Malam ini ia akan pulang ke rumah dan menunggu Andin kembali. Dan kali ini ia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Malam itu Raka duduk di ruang tamu apartemen mereka. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap pintu utama yang masih tertutup. Di meja di depannya, amplop berisi foto-foto perselingkuhan Andin dengan Reno tergeletak, menunggu untuk dihadapkan pada pemilik kesalahannya. Jarum jam menunjukkan pukul 11.30. Ketika suara pintu terbuka, Andin masuk dengan langkah ringan, seolah tak terjadi apa-apa. Ia melepaskan mantelnya dan tersenyum tipis ketika melihat Raka masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya, mendekati suaminya. Raka tidak langsung menjawab, ia hanya menatap istrinya, ekspresinya sulit ditebak. "Aku menunggumu," jawab Raka, suaranya dalam dan berat. Andin merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia tetap menjaga sikapnya tenang. "Maaf, aku pulang terlambat, tadi bertemu teman lama." Raka tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Andin meremang. "Teman lama?" tanyanya, meraih amplop di atas meja dan melemparkannya ke hadapan Andin. Andin terkejut, tangannya gemetar saat ia membuka amplop itu, dan begitu melihat isi di dalamnya, wajahnya langsung pucat. "Kau pikir aku tidak tahu?" Suara Raka terdengar lebih dingin dari sebelumnya. "Berapa lama kau sudah bermain di belakangku, Andin?" Andin mencoba menguasai dirinya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Raka." Raka tertawa sinis. "Tidak seperti yang kupikirkan? Lalu apa? Kau ingin bilang bahwa ini hanyalah kebetulan? Bahwa pria itu hanya teman?" Andin terdiam. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong lagi. "Kau membuatku terlihat bodoh," lanjut Raka. Suaranya bergetar menahan amarah. "Aku mempercayaimu, mencintaimu, dan kau mengkhianatiku." Andin menggigit bibirnya, matanya mulai memerah. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Raka. Kau hanya apa?" potong Raka tajam. Andin menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa aku kehilangan sesuatu dalam pernikahan kita. Aku butuh sesuatu yang berbeda." Raka mengepalkan tangannya. "Jadi kau mencari pria lain untuk memenuhi itu?" Air mata mulai mengenang di mata Andin. "Aku minta maaf, Raka." Raka menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. "Maaf? Kau pikir maaf bisa menghapus semua ini?" Andin mencoba meraih tangan suaminya, tetapi Raka menepisnya dengan kasar. "Kau ingin sesuatu yang berbeda, Andin?" Raka menatapnya dengan mata berbahaya. "Baik, aku akan memberimu sesuatu yang berbeda. Dan aku pastikan kau akan menyesal telah mengkhianati aku." Andin membeku, merasakan ancaman nyata di balik kata-kata suaminya. Malam ini ia tahu bahwa semuanya telah berubah. Malam itu setelah perdebatan sengit di ruang tamu, Andin tidak bisa tidur. Ia duduk di sisi tempat tidur mereka, meremas tangannya dengan gelisah. Raka yang biasanya tidur di sampingnya tidak juga kembali ke kamar. Ia tahu suaminya terluka dan itu membuatnya takut.
Pagi harinya ketika Andin turun ke ruang makan, ia menemukan Raka sudah duduk di meja, mengenakan setelan jas abu-abu yang selalu membuatnya terlihat semakin berkarisma. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, dingin dan penuh perhitungan. "Selamat pagi," sapa Andin hati-hati. Raka hanya meliriknya sekilas sebelum kembali menyesap kopinya. "Pagi." Biasanya Raka akan mencium pipinya sebelum pergi bekerja, tapi kali ini tidak ada sentuhan, tidak ada kehangatan. Andin menggigit bibirnya, merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Aku ingin bicara tentang semalam," katanya pelan. Raka menaruh cangkir kopinya dengan gerakan terukur, lalu menatapnya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau sudah membuat keputusan, Andin, dan sekarang aku juga akan membuat keputusanku." Andin menelan ludah. "Apa maksudmu?" Raka berdiri merapikan jasnya. "Kau akan tahu segera." Tanpa menunggu jawaban dari Andin, Raka mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar, meninggalkan istrinya dalam kebingungan. Siang itu di kantor Raka memanggil sekretarisnya Tiara ke ruangannya. Tiara adalah wanita muda yang cerdas dan profesional, tetapi selama ini ia selalu menyimpan perasaan diam-diam pada bosnya. "Pak Raka, Anda memanggil saya?" Tiara berdiri di depan mejanya. Raka menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah amplop dan meletakkannya di meja. "Aku ingin kau menyelidiki seseorang untukku." Tiara mengernyit bingung. "Siapa, Pak?" "Reno." Tiara terdiam lalu mengambil amplop itu dan membukanya. Matanya membulat ketika melihat foto-foto Reno bersama Andin. Jantung Tiara berdetak lebih cepat. "Pak Raka, ini..." "Ya," potong Raka dingin. "Istriku telah mengkhianatiku." Tiara menatap Raka dengan perasaan campur aduk. Ia selalu mengagumi pria ini dan kini melihatnya terluka seperti ini membuatnya marah. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Tiara akhirnya. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Tiara dengan tajam. "Kita akan membuat mereka membayar. Aku ingin tahu semua tentang Reno, bisnisnya, kelemahannya, semuanya. Aku ingin membuatnya kehilangan segalanya." Tiara mengangguk mantap. "Saya akan segera mengurusnya, Pak." Setelah Tiara pergi, Raka memijat pelipisnya. Amarah masih membara di dalam hatinya. Jika Andin menginginkan sesuatu yang berbeda, maka ia akan memberikannya. Dan kali ini, ia tidak akan menahan diri. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Tiara, Raka mulai menjalankan rencananya. Ia tidak terburu-buru, ia ingin Andin dan Reno merasakan tekanan pelan-pelan sampai mereka benar-benar terjatuh. Siang itu Tiara masuk ke ruangannya dengan ekspresi serius. "Pak Raka, saya sudah mendapatkan semua informasi tentang Reno." Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Tiara dengan penuh minat. "Katakan padaku." Tiara menyerahkan sebuah berkas. "Reno memang memiliki bisnis yang cukup sukses, tetapi sebagian besar modalnya berasal dari investor luar. Jika kita bisa membuat mereka menarik investasi mereka, Reno akan mengalami masalah keuangan yang serius." Raka membuka berkas itu, membaca setiap detailnya dengan cermat. Senyumnya mulai terbentuk. "Bagus, siapkan tim keuangan dan hukum kita. Aku ingin semua kelemahan Reno dieksploitasi." Tiara mengangguk. "Saya akan mengurusnya segera, Pak." Setelah Tiara pergi, Raka menatap keluar jendela. Ia bisa membayangkan wajah Reno saat bisnisnya mulai hancur dan itu hanya permulaan. Sementara itu, di apartemen Raka dan Andin mulai merasakan perubahan besar dalam pernikahannya. Jika sebelumnya Raka masih menunjukkan kepedulian meski dingin, kini ia benar-benar menjauh. Setiap malam pria itu tidak lagi tidur di kamar mereka. Ia pulang larut malam dan sering kali menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Andin mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi pesan-pesannya hanya dibalas dengan singkat. Apakah dia akan menceraikanku? Pikiran itu membuatnya takut. Suatu malam ketika Raka akhirnya pulang, Andin memberanikan diri untuk menunggunya di ruang tamu. "Raka," panggilnya pelan saat pria itu melepas jasnya. Raka meliriknya sekilas. "Ada apa?" Andin menggigit bibirnya. "Aku ingin bicara." Raka tertawa kecil, tetapi tidak ada kehangatan di sana. "Sekarang kau ingin bicara?" Andin merasa perutnya bergejolak. Ia tahu ini bukan Raka yang dulu. Pria di depannya sekarang adalah seseorang yang penuh dengan kemarahan dan dendam. "Aku menyesal," lirih Andin. "Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin kehilanganmu." Raka mendekat, berdiri di hadapannya.
Tatapan pria itu begitu tajam, menusuk sampai ke lubuk hatinya. "Kau tidak ingin kehilangan aku?" Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Tapi kau tidak berpikir dua kali saat mengkhianatiku." Andin menelan ludah, merasakan hawa panas di sekelilingnya. "Aku bodoh, Raka. Aku hanya..." Tiba-tiba Raka menangkup wajahnya membuatnya terkejut. Tatapan pria itu begitu intens, penuh dengan emosi yang sulit ditebak. "Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan, Andin," bisik Raka. Jari-jarinya melingkar di leher istrinya dengan sentuhan yang membuat jantung Andin berdebar keras. "Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang yang kau cintai." Andin membeku. Malam itu, ia sadar bahwa Raka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Permainan baru saja dimulai. Andin merasa napasnya memburu saat mendengar bisikan Raka. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya takut, bukan karena kemarahannya, tetapi karena dinginnya. Selama ini, Raka adalah pria yang penuh kendali, tapi kini kendali itu berubah menjadi senjata yang diarahkan kepadanya. "Apa maksudmu?" tanya Andin, suaranya nyaris bergetar. Raka melepaskan tangannya dari wajah Andin dan melangkah ke belakang, seolah menikmati rasa cemas yang kini meliputi istrinya. Raka menyilangkan tangan di dadanya. "Kau mungkin mengkhianatiku, tapi itu tidak berarti aku akan melepaskanmu begitu saja." Andin menatap suaminya dengan bingung. "Apa? Kau tidak akan menceraikanku, kan?" Raka tertawa kecil lalu menggeleng. "Tidak secepat itu. Kau pikir aku akan membiarkanmu bebas setelah semua yang kau lakukan?" Hati Andin mencelos. Ia berpikir Raka akan meledak dalam kemarahan, akan berteriak atau mungkin mengusirnya. Tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Raka tidak ingin membebaskannya. "Kau milikku, Andin," lanjut Raka, mendekat lagi, kali ini dengan langkah pelan, penuh perhitungan, "dan aku ingin kau mengingat itu." Andin merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba membaca ekspresi suaminya, tapi pria itu seperti topeng tanpa celah. "Raka, aku..." "Shh!" Raka menempelkan jarinya ke bibir Andin, membuat wanita itu langsung membeku. "Aku belum selesai bicara." Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang begitu tegang. Ada sesuatu dalam sorot mata Raka yang membuat Andin sulit bernapas. "Aku tidak akan membuat ini mudah untukmu, Andin. Kau akan tinggal di sini, kau akan tetap menjadi istriku. Tapi..." Ia mencodongkan tubuhnya, bibirnya hampir menyentuh telinga Andin. "Aku akan memastikan kau merasakan apa yang aku rasakan." Andin merasakan gelombang ketakutan dan sesuatu yang lain. Ia tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini Raka yang memegang kendali. Malam itu suasana di kamar terasa begitu berat. Andin duduk di sisi ranjang, jari-jarinya saling bertaut, mencoba memahami perubahan drastis dalam hubungan mereka. Raka yang biasanya memberikan sentuhan penuh kasih, kini berubah menjadi seseorang yang penuh kendali. Ia tidak membentak, tidak melampiaskan kemarahannya secara terbuka. Justru itulah yang membuat semuanya lebih menegangkan. Ketika Raka masuk ke kamar, Andin langsung menegang. Pria itu membuka jasnya perlahan, lalu melonggarkan dasinya. Tatapannya tajam mengunci Andin di tempatnya. "Kau takut padaku?" tanyanya dengan suara rendah. Andin menggeleng cepat. "Aku hanya..." "Kau hanya apa?" Raka melangkah lebih dekat. "Takut akan apa yang akan aku lakukan?" Andin menelan ludah. Ia tahu Raka tidak akan menyakitinya, tetapi pria itu memiliki cara untuk membuatnya takluk tanpa satu pun kata kasar. Raka duduk di tepi ranjang, begitu dekat hingga Andin bisa merasakan panas tubuhnya. Tangannya terulur menyentuh dagu Andin dengan sentuhan ringan, tetapi memiliki efek yang begitu kuat. "Kau pikir aku akan mencampakkanmu begitu saja?" bisik Raka. Jari-jarinya turun ke leher Andin, lalu ke bahunya. Andin menggigit bibirnya, dadanya naik turun. "Raka..." "Shh!" Pria itu menempelkan jari telunjuknya di bibir Andin, membuat wanita itu langsung membeku. "Kau masih istriku, Andin, dan aku memastikan kau tetap mengingat itu." Dengan gerakan terukur, Raka menariknya mendekat, membuat napas mereka hampir menyatu. Andin bisa mencium aroma maskulin yang begitu familiar, tetapi kali ini terasa berbeda, lebih mengintimidasi. Jantungnya berdebar saat Raka menelusuri kulitnya dengan sentuhan lembut namun tegas, seolah ingin menegaskan bahwa ia masih memiliki kendali penuh atas dirinya. "Jika kau bisa menyerahkan dirimu pada pria lain," bisik Raka tepat di telinga Andin, "maka kau harus ingat bahwa aku yang pertama kali memiliki dirimu." Andin menutup matanya,
Tubuhnya melemas dalam genggaman Raka. Ia tahu pria ini sedang menghukumnya dengan caranya sendiri, bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi dengan permainan psikologis yang membuatnya kehilangan kendali. Malam itu Raka memastikan bahwa Andin tidak akan melupakan siapa suaminya yang sebenarnya. Setelah malam yang intens itu, Andin merasa dunianya semakin tidak terkendali. Raka masih memperlakukannya sebagai istri, tetapi bukan dengan kelembutan seperti dulu. Sekarang setiap sentuhannya seperti pengingat akan pengkhianatan yang telah Andin lakukan. Namun meskipun Raka menyentuhnya dengan penuh kendali, emosinya tetap dingin. Tidak ada kata, "Aku mencintaimu" lagi. Tidak ada pelukan yang menenangkan, hanya kehadiran Raka yang membuatnya semakin terjebak. Di lain sisi, Andin juga mulai menyadari sesuatu yang mencurigakan. Pagi itu ia duduk di meja makan sambil menggulir layar ponselnya, membaca berita yang membuat dadanya berdegup kencang. Perusahaan Reno Wijaya terancam bangkrut, investor besar tarik dukungan. Matanya membelalak, tangannya gemetar saat ia membaca lebih lanjut. Salah satu proyek terbesar Reno diambil alih oleh perusahaan besar lainnya. Beberapa investor menarik dananya setelah munculnya isu tentang ketidakstabilan bisnis Reno. Bisnis pria itu kini berada di ujung tanduk. Andin menutup mulutnya, menyadari sesuatu, ini bukan kebetulan. Ini pasti kerjaan Raka. Dengan panik, ia menghubungi Reno, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pria itu mengangkat. "Andin," suara Reno terdengar lelah dan penuh tekanan. "Apa yang terjadi, Reno? Kenapa perusahaanmu?" "Ini ulah suamimu bukan?" potong Reno dengan nada penuh kemarahan. "Raka menjatuhkan aku. Investor-investorku tiba-tiba menarik diri. Aku kehilangan proyek besar. Ini terlalu rapi untuk menjadi kebetulan." Andin terdiam. Ia tahu Raka mampu melakukan ini, tapi ia tidak menyangka pria itu akan bergerak secepat ini. "Kita harus bertemu," lanjut Reno. "Aku harus bicara denganmu langsung." Andin ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. "Kita bertemu di tempat biasa," ucap Reno sebelum menutup telepon. Andin menghembuskan napas panjang. Ia harus mencari cara untuk menghentikan Raka sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Di kantor Raka duduk di kursinya menatap laporan di tangannya dengan ekspresi puas. Semua rencananya berjalan dengan sempurna. Reno sedang di ujung kehancuran dan itu baru permulaan. Tiara mengetuk pintu sebelum masuk. "Pak Raka, ada informasi baru yang mungkin menarik untuk Anda." Raka mengangkat alis. "Apa itu?" Tiara menyerahkan ponselnya. Seseorang melihat Ibu Andin berbicara dengan Reno di sebuah kafe. Tampaknya mereka sedang membahas sesuatu yang cukup serius. Raka menyipitkan matanya lalu tersenyum sinis. "Jadi Andin masih belum menyerah ya?" Tiara ragu-ragu sebelum bicara lagi. "Apa yang akan Anda lakukan, Pak?" Raka bangkit dari kursinya, mengambil jasnya, lalu melangkah menuju pintu. "Kali ini aku akan menghadapinya langsung." Di sebuah kafe mewah yang agak tersembunyi dari pusat kota, Andin duduk dengan gelisah di sudut ruangan. Ia menatap secangkir kopi yang ada di depannya, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Tidak lama kemudian, Reno datang dengan wajah tegang. Pria itu mengenakan kemeja biru tua, tetapi tampak berantakan. Sesuatu yang jarang terjadi pada pengusaha muda seperti dirinya. "Kau baik-baik saja?" tanya Andin begitu Reno duduk di hadapannya. Reno menghela napas berat. "Tentu saja tidak. Bisnisku sedang dihancurkan, Andin." Andin menggigit bibirnya. Ia tahu betapa ambisiusnya Raka, tetapi melihat betapa Reno tampak begitu putus asa, ia mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam. "Aku tidak tahu Raka akan sejauh ini," ucap Andin lirih. "Aku akan bicara dengannya. Aku akan mencoba menghentikannya." Reno menatapnya tajam. "Kau pikir dia akan mendengarkanmu, Andin? Dia tidak akan berhenti sampai aku benar-benar jatuh." Andin menunduk, merasa semakin terjebak. "Aku bisa membantumu, Reno. Mungkin ada cara lain." "Tidak ada cara lain," potong Reno cepat. "Satu-satunya jalan adalah jika kau meninggalkannya. Jika kau benar-benar ingin membantuku, pilih aku, Andin." Jantung Andin berdegup kencang. "Reno, aku mencintaimu," ucap Reno penuh keyakinan. "Aku tahu ini salah. Aku tahu kau masih istrinya. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Dan aku tahu kau juga masih memiliki perasaan untukku." Andin tidak bisa menjawab. Tapi sebelum ia sempat memproses semua itu, suara berat yang sangat dikenalnya terdengar dari belakang. Sungguh menarik. Darah Andin langsung membeku. Ia perlahan menoleh dan di sana,
Berdiri Raka dengan jas hitamnya yang rapi, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, tatapannya gelap, rahangnya mengeras. "Raka," suara Andin hampir tak terdengar. Reno langsung berdiri waspada. "Apa yang kau lakukan di sini?" Raka melangkah pelan mendekati mereka. Auranya begitu menekam hingga orang-orang di sekitar mereka mulai melirik penuh rasa ingin tahu. "Aku seharusnya bertanya hal yang sama," jawab Raka, tatapannya tertuju pada Andin. "Istriku bertemu dengan pria lain di belakangku. Kau tidak belajar dari kesalahanmu, Andin?" Andin menelan ludah. Ia bisa melihat amarah yang begitu dalam dari mata suaminya, meskipun pria itu berbicara dengan nada dingin dan terkendali. "Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Raka," ucap Andin mencoba menenangkan situasi. "Oh," Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi di hadapan mereka, menyilangkan kaki dengan ekspresi sinis. "Jadi maksudmu, aku harus bagaimana, Andin? Kau duduk bersama pria yang sudah pernah menyentuhmu, membicarakan aku di belakangku, dan aku harus berpura-pura tidak melihat apapun?" Reno mengepalkan tangannya. "Hentikan permainan ini, Raka. Kau sudah menghancurkan bisnisku. Apalagi yang kau inginkan?" Raka tersenyum miring. "Apalagi?" Ia mencodongkan tubuhnya ke depan. "Aku ingin memastikan kau kehilangan segalanya, Reno. Bisnismu, uangmu, dan wanita yang kau kejar ini." Andin langsung berdiri. "Raka, hentikan. Aku mohon." Raka menatap istrinya dengan tajam. "Kau memohon untuknya?" Andin terdiam. Saat itulah Raka berdiri, mendekatinya dengan langkah perlahan. Lalu tanpa peringatan, ia menarik tangan Andin dengan kuat, membuat wanita itu terkejut. "Kita pulang." "Raka, aku tidak ingin mendengar alasan," potong Raka. "Kau istriku, dan aku tidak akan membiarkanmu berduaan dengan pria lain seperti ini." Andin mencoba melawan, tetapi genggaman Raka begitu kuat. Sementara itu, Reno juga berdiri dan mencoba menahan mereka. "Tidak ada yang memilikimu selain aku, Andin," bisik Raka di telinga istrinya sebelum menariknya pergi dari kafe, meninggalkan Reno yang hanya bisa menatap dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Malam itu Andin tahu bahwa dirinya benar-benar telah terjatuh ke dalam perangkap Raka, dan kali ini tidak akan ada jalan keluar yang mudah baginya. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kafe dan Reno yang masih berdiri dengan rahang mengeras. Andin duduk diam di kursi penumpang, napasnya memburu. Raka menggenggam setir dengan erat, wajahnya dingin dan ekspresi matanya tajam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya sepanjang perjalanan. Andin tahu ini bukan pertanda baik. Setibanya di rumah, Raka keluar dari mobil lebih dulu, berjalan masuk tanpa menunggu Andin. Wanita itu mengikutinya dengan ragu, jantungnya berdegup tak menentu. Begitu mereka tiba di kamar, Raka menutup pintu dengan keras. Andin baru saja berbalik ketika Raka sudah berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tajam. "Kau benar-benar tidak tahu takut ya?" Suaranya rendah, berbahaya. Andin menelan ludah. "Aku hanya ingin membantu Reno. Aku tidak berniat mengkhianatimu lagi, Raka." Raka menyeringai, tapi bukan dengan senyuman yang menyenangkan. "Membantu? Dengan bertemu secara diam-diam? Dengan membiarkan dia menyentuh tanganmu?" Andin menggeleng cepat. "Dia tidak menyentuhku." Raka mendekat, membuatnya mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Tatapan pria itu begitu intens hingga Andin merasa tercekik tanpa disentuh. "Aku sudah memperingatkanmu, Andin," bisik Raka. Suaranya terdengar dingin namun membara. "Aku sudah bilang bahwa kau tetap milikku." Andin menggigit bibirnya, merasa tubuhnya menegang. Ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuatnya merasa lemah sekaligus takut. "Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja, Andin. Kau harus mengingat itu." Andin menatap Raka dengan ragu. "Apa maksudmu?" Pria itu tersenyum samar, tetapi matanya tetap dingin. "Aku akan membuatmu benar-benar mengerti malam ini." Malam itu, udara di kamar terasa begitu menekam. Andin berdiri di dekat dinding, napasnya pendek dan dadanya naik turun dengan gelisah. Raka masih menatapnya dengan intens, sorot matanya tajam dan penuh ketegangan. "Kau benar-benar tidak belajar, Andin." Suara Raka rendah, hampir seperti bisikan tetapi efeknya begitu kuat. Aku hanya ingin membantu Reno," ucapnya pelan. Raka tersenyum sinis, lalu berjalan mendekat, membuat Andin tak punya pilihan selain terperangkap di antara tubuhnya dan dinding di belakangnya. "Kau ingin membantunya setelah apa yang dia lakukan? Setelah kau mengkhianatiku?" Andin menggigit bibirnya, tak mampu menjawab. Raka mengangkat tangannya, menyentuh dagu Andin dengan jari-jarinya yang dingin. "Aku sudah cukup sabar, Andin," bisiknya. "Aku bisa membuatmu kehilangan segalanya,
tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Andin merasa tubuhnya melemas. Ia bisa merasakan bahwa Raka sedang mencoba menunjukkan dominasinya. Bahwa ia ingin memastikan Andin mengerti siapa yang sebenarnya memiliki kendali. Lihat aku, perintah Raka. Andin mengangkat kepalanya dan saat itu juga Raka menatapnya dalam. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu. Bukan hanya kemarahan tetapi juga obsesi. Aku tidak akan melepaskanmu, ulangnya sekali lagi sebelum menarik Andin ke dalam genggamannya. Andin merasa dunianya berputar. Ia tidak tahu apakah ini adalah hukuman atau justru sesuatu yang lebih rumit dari itu. Yang ia tahu, ia tidak punya jalan keluar. Pagi itu Andin terbangun dengan tubuh yang lelah, tetapi pikirannya justru lebih kacau dari sebelumnya. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, merasakan betapa terperangkapnya dirinya dalam situasi ini. Di sampingnya, Raka masih tertidur. Wajah pria ini terlihat tenang, tetapi Andin tahu ketenangan itu hanya ilusi. Raka bukan pria yang mudah melepaskan sesuatu yang dianggapnya milik pribadi. Andin duduk di tepi ranjang menatap tangannya yang gemetar. Haruskah aku terus bertahan? Haruskah aku menyerah pada Raka sepenuhnya? Namun sebelum pikirannya semakin jauh, ponselnya bergetar. Dengan cepat ia meraihnya dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku belum menyerah Andin, aku akan menunggumu. Andin langsung tahu siapa pengirimnya, itu adalah Reno. Hatinya mencelos, rasa bersalah kembali menyerangnya. Reno sudah kehilangan banyak hal karena dirinya. Apakah ia tega membiarkan pria itu hancur begitu saja? Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, suara berat di belakangnya menyadarkannya. Kau masih berhubungan dengannya? Andin menoleh cepat mendapati Raka yang sudah bangun dan kini menatapnya dengan sorot mata gelap. Tidak, aku hanya... Raka merebut ponsel dari tangannya dan membaca pesan itu. Rahangnya mengeras. Jadi dia masih berani mendekatimu? Andin menelan ludah. Aku tidak tahu dia akan mengirim pesan. Raka melempar ponsel itu ke meja dengan kasar, matanya penuh amarah yang terpendam. Raka, apa kau masih mencintainya? Potong Raka tajam. Apa kau masih mencintainya? Potong Raka tajam. Andin terdiam dan ia tidak bisa menjawab. Raka menatapnya dalam lalu mendengus pelan. Kau tidak perlu menjawab, aku sudah tahu. Hening melingkupi mereka, suasana di kamar terasa begitu menekan. Akhirnya Raka melangkah ke arah jendela, menatap keluar dengan ekspresi sulit ditebak. Aku bisa membuat Reno benar-benar hancur Andin, ucapnya pelan. Aku bisa memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Andin mengempalkan tangannya. Jangan lakukan itu. Raka menoleh menatap tajam. Lalu apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku? Andin merasa tubuhnya menegang. Ia tahu ini adalah saatnya ia mengambil keputusan. Hatinya sudah terlalu lelah untuk terus bertahan dalam pernikahan yang penuh permainan ini. Dengan napas berat ia mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan keteguhan yang selama ini ia pendam. Lepaskan aku Raka. Raka menegang, tatapannya berubah. Apa? Lepaskan aku, ulang Andin. Lebih tegas kali ini. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku ingin pergi. Ruangan terasa membeku. Raka melangkah mendekat lalu berhenti tepat di hadapannya. Jadi kau memilihnya? Andin menatap mata suaminya yang penuh dengan sesuatu yang sulit ia artikan. Aku memilih diriku sendiri Raka. Hening kembali terjadi. Raka menatapnya lama lalu akhirnya mendesah pelan. Ia memejamkan matanya sesaat sebelum akhirnya berkata, baik. Andin membelalak. Apa? Aku akan melepaskanmu, ucap Raka dengan suara yang dalam. Andin tidak percaya. Kau serius? Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ya, aku akan melepaskanmu. Tapi ingat satu hal Andin. Andin menahan napas. Kau boleh pergi dariku, lanjut Raka. Tapi aku akan pastikan kau tidak bisa bersamanya. Andin terdiam. Ia tahu ini belum berakhir. Dan mungkin ini hanyalah awal dari permainan baru yang lebih berbahaya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kartika Story. Jika kalian ingin part 2 dari cerita ini, silakan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.